warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua sehat. Untuk kali ini bertemu lagi bersama Ibu Indah dalam kelas kecil kita. Untuk video yang sekarang, Ibu akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ayo diikuti kelasnya, check it out. Pasti melakukan yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang silahkan kalian perhatikan, ada dua contoh tanaman di samping. Ini adalah tanaman yang sama, cuman yang pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan. Ini adalah tanaman palem yang masih kecil, sedangkan yang di samping adalah tanaman palem yang sudah tumbuh dewasa. Artinya dia mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah pertambahan jumlah volume sel yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu contoh tumbuhan ya. Jadi terjadi pemanjangan dari bagian batang, kemudian bagian daun, sehingga nanti menjadi tumbuhan dewasa. Dan lebih kepada ke arah sekunder. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah gambar dari tanaman palem yang sudah mengalami kekuningan. Kenapa dia mengalami kekuningan? Karena tidak terkena cahaya matahari. Jikalau nih misal ibu akan membiarkannya lagi keluar terkena sinar matahari, maka dia akan kembali hijau seperti semula. Dan perkembangan memiliki perbedaan. Jika pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah volume dan sel yang tidak dapat kembali lagi, contohnya adalah pemanjangan dari daun, sedangkan kalau perkembangan adalah bisa kembali ketika dilakukan proses rangsangan atau treatment baru, nanti dia akan kembali ke yang kita inginkan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, tumbuhan itu sendiri dibantu oleh hormon. Ada 6 hormon. Yang pertama ada auksin, ada giberelin, ada sitokin, ada etilen, ada asam aksisat, dan ada kalin. Fase morula disebut juga sebagai fase pembelahan, di mana ketika telah terjadi fertilisasi, dilanjutkan dengan terjadinya pembelahan berulang kali secara mitosis, sehingga membentuk gumpalan sel kecil yang menggumpal. Nah, itulah yang disebut dengan morula. Fase selanjutnya yaitu blastulasi. Blastulasi adalah mulai terbentuknya rongga yang akan membesar dan berisi cairan. Selanjutnya pada fase yang ketiga yaitu fase gastrulasi. Fase ini terjadi pelekukan ke dalam sehingga terbentuk 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan endoderm, lapisan mesodrem, dan lapisan ektodrem. Jadi lapisan dalam, lapisan tengah, maupun lapisan luar. Nah, terakhir akan terbentuk proses diferensiasi atau pembentukan organogenesis, spesialisasi jaringan. Pada fase-fase ini, dari proses gastrulasi nanti akan berubah menjadi jaringan tertentu. Untuk ektodrem menjadi epidermis dan derivatnya, contohnya kalau pada organ tubuh kita akan membentuk kulit, indera, dan saraf. Sedangkan bagian mesodrem menjadi sistem rangka otot, sistem peredaran darah, dan sistem reproduksi. Dan endodrem menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Nah, itu adalah untuk fase embrionik. Pasca embrionik itu nanti contohnya seperti metamorfosis dan metagenesis. Mengenai pertumbuhan dan perkembangan, pesan ibu adalah selalu jaga kesehatan ya, gunakan protokol kesehatan ketika kalian beraktivitas, gunakan masker untuk keluar rumah, dan hidup sehat. Dan yang terpenting adalah kalian harus rajin belajar di